hari ini Ibu Haja, Ibu Suryani dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Murabi Arwina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghassan Sarah fi kitabi Fadailu Syuhur wal kha'u fihi hifdul khirmah wa hurmatullahi huwa min usulil qadiriyati al khamsah kama fi tafriqil khatir li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa miftahus sudur li Syekh Ahmad Sawata Tajul Arifin wa hafidho hurmatallah hafidallahu hurmatahu ala yara annal insana la yakfur bil maksiati innama yakfuru bitarkhil hurmah qalahu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pelajaran dari guru kita bulan Muharram huruf yang kedua adalah ha. Diartikan oleh guru kita dengan hifdul hurmah, menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan Allah, menjaga kehormatan Allah, hormat kepada Allah, menghormati Allah, ini termasuk salah satu eh, pokok ajaran Thariqah Qadiriyah. Jadi menjaga kehormatan. Kalau kita bertanya, di kita ini siapa yang paling bisa menjaga kehormatan Allah? Tentunya adalah guru kita. Guru kita. Nah, selalu menjaga kehormatan Allah, kehormatan gurunya. Para sahabat luar biasa. Ya. Tidak pernah mengecewakan gurunya, tidak pernah mengecewakan Allah, tidak pernah berbuat ulah, selalu hormat. Kita lihat sebagai contoh, beliau adalah uswatun hasanah buat kita semua. Pangarsa sahabat, lihat beliau ketika melaksanakan sholat, sangat menjaga kehormatan Allah. Pakaiannya luar biasa rapi. Ya, kadang-kadang tiap sholat juga berganti-ganti. Pakaiannya sholat duhur lain, sholat asar lain, maghrib lain, subuh lain. Ini dalam rangka menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan Allah. Bacaannya juga sangat tartil, tumak ninanya. Ya meskipun cepat, tapi tidak ditinggal. Ini semua menjaga kehormatan Allah. Dan inilah uswatun hasanah kepada kita semua. Maka secepat apapun kita tidak boleh meninggalkan dalam sholat tumak nina. Dan bacaannya harus jelas. Ya. Ini adalah salah satu menghormat kepada Allah. Ini adalah salah satu ajaran pokok Thariqah Qadiriyah. Ini disampaikan dalam kitab Tafriqul Khatir, disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir dan Miftahus Sudur yang ditulis oleh guru kita, Abah Hanum, Syekh Ahmad Sawadajul Arifin. Jadi ajaran pokok Qadiriyah itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah himmatul aulia, cita-citanya luhur. Jadi orang ke Thariqah Qadiriyah ini, ya, so kita juga harus punya. Itu kita punya cita-cita yang luhur, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita selalu menjaga jangan sampai mendekati yang haram, menjaga tidak terjerumus kepada istinabul mahzurat. Ya, jangan dekati kepada yang diharamkan. Yang ketiga adalah tahsihul khidmah. Jadi memperbaiki khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi kita contohnya siapa? Guru kita. Kita contoh bagaimana guru kita sholat, bagaimana guru kita puasa, bagaimana guru kita sehari-hari. Ini semuanya dalam khidmat kita kepada Allah. Ngikut kepada guru. Ya, luar biasa. Karena khidmat ini adalah kunci keberhasilan seorang murid. Ya, seorang murid
Sehebat apapun seorang murid, seorang hamba, kalau tidak hormat kepada Allah, tidak hormat kepada gurunya, nggak akan ada hasilnya. Ya, nggak akan ada hasilnya. Ya. Jadi contohnya siapa ya iblis. Ya. Iblis itu bukan nggak ibadah, ibadah. Nah, ibadah iblis itu. Ya. Tapi karena dia tidak hormat kepada Allah, membangkang perintah Allah, dia jadi terlaknat, jadi kafir ya. Maka dikatakan dalam kitab ini seorang ini tidak jadi kafir dengan maksiat. Dia cuma maksiat kepada Allah, nggak akan menjadi kafir. Tapi kalau dia tidak hormat, itu dia menjadi kafir. Contohnya iblis. Ya, iblis. Kenapa? Iblis ibadah, tapi dia membangkang. Ya, suruh sujud kepada Nabi Adam, suruh hormat kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Itu pelanggaran yang luar biasa. Ya, maka kita ini sebagai seorang hamba jangan pernah membangkang pada perintah Allah. Ya, jangan pernah membangkang. Ya. Orang yang mungkin meninggalkan mengerjakan maksiat itu nggak jadi belum jadi kafir. Seorang pemabok, seorang pezina, mungkin tukang ini, itu nggak akan belum bisa menjadikan dia kafir. Tapi ketika dia tidak hormat kepada Allah, tidak menghormati perintah Allah, tidak menjaga kehormatan Allah, maka dia akan menjadi kafir. Nah, maka dalam kitab kitab Sudur itu diterangkan man hafidha hurmatallah hafidallahu hurmatahu. Barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, maka Allah pun akan menjaga kehormatan dia. Hmm. Jadi kalau kita pengen kehormatan kita dijaga oleh Allah, maka kita juga harus menjaga kehormatan Allah. Bagaimana caranya? Laksanakan perintah Allah sesuai dengan petunjuk dari guru mursyid. Ya, guru mursyid kita mengajarkan, ayo 5 menit sebelum eh, syukur-syukur bisa 10 menit sebelum waktu kita sudah punya wudhu. Kita sudah siap melaksanakan perintah Allah. Sebelum dipanggil kita udah siap. Nah, nah, ini adalah namanya menjaga kehormatan Allah. Menjaga perintah Allah, menjaga syariat, ya, terutama yang masalah sholat. Ini, ya, kalau kita bisa menjaga kehormatan Allah, maka Allah pun akan menjaga kehormatan kita. Ya. Maka guru kita menjamin 10 menit kita sudah siap melaksanakan sholat sebelum azan tiba. Dijamin hidupnya nggak bakal susah dunia akhirat. Nah, Rasulullah juga selang-selang pernah menyampaikan, ya, kalau kita cepat memenuhi panggilan Allah, syukur-syukur sebelum kita waktu sudah ada, sebelum dipanggil kita sudah hadir, maka pertolongan Allah juga akan cepat datang kepada kita. Nah, karena kita cepat memenuhi penuhan panggilan Allah, maka ketika kita kepepet, ketika kita butuh Allah, maka pasti pertolongan Allah juga cepat kepada kita. Cuman kadang-kadang kita kan uh, curang, curang. Terkadang manusia itu curang. Ya, kalau dipanggil oleh Allah, kadang-kadang suka nunda-nunda. Maka bahaya nunda-nunda. Sampai guru kita tegas menyampaikan, berani menunda-nunda salat, berarti menunda datangnya rezeki. Nah, ini kan kembalinya kepada kita semua. Ya. Jadi kalau kita saat-saat cepat kita melaksanakan perintah Allah, suatu saat kita butuh Allah, kepepet dengan urusan apapun, kita akan cepat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Sekali lagi kadang-kadang kita yang curang. Giliran dipanggil, entar, baru baru azan, baru komat, baru jam sekian. Malah sebelum kita jadi ikhwan, suka kita sering mendengarkan sholat, tar aja sholat nomor 2. Nah, ini nggak boleh bagi ikhwan. Sekarang kita dididik oleh guru kita, pengersa apa? Nah, sudah siap dimanapun,
Jangankan kita ada di rumah, di kendaraan pun. Mau di mobil, di pesawat terbang, di kapal laut, di mall, dimanapun kita berada, lagi berkendara. Begitu masuk waktu, kita langsung melaksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda. Nggak usah nyari masjid. Wah, kita nyari masjid terdekat. Ya kalau waktunya masih masih bisa ngejar, nggak apa-apa. Ini kalau udah masuk waktu, sudah azan, dimanapun kita langsung sholat. Tapi kita nggak punya wudhu, tayamum. Ini guru kita saking pentingnya. Ini semua kita dalam rangka apa? Mendidik kita seperti ini dalam rangka kita menjaga kehormatan Allah. Seseorang kalau menunda-nunda, apalagi meninggalkan, itu tidak hormat kepada Allah. Ya, tidak hormat namanya kepada Allah. Kalau dia tidak menghormati Allah, tidak menghormati syariat Allah, tidak menghormati perintah Allah, ya jangan salahkan Allah kalau juga Allah juga tidak memperhatikan kamu. Ya, pengennya diperhatikan, pengennya duluin ya Allah, cepat ya Allah, jangan pakai lama. Saya minta ini. Ya, giliran dipanggil entar-entar, giliran dia butuh sama Allah, pengennya cepat. Ini curang namanya. Nah, ini guru kita luar biasa. Menjadi uswatun hasanah. Jadi kita ini loh dididik luar biasa supaya kita hidupnya nggak susah dunia akhirat. Nggak cuma terkadang kitanya yang nggak ngerti, kitanya yang nggak paham. Nah, terkadang syariat-syariat lama, pelajaran-pelajaran lama masih dipakai. Ya, masih dipakai. Jadi kita jaga kehormatan Allah. Biar Allah menjaga kehormatan kita. Biar kehormatan kita dunia akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tegas disampaikan oleh Abah Anom, Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya. Man hafidha hurmatallah, hafidallahu hurmatahu. Siapa yang menjaga kehormatan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Nah, ini jadi pelajaran yang luar biasa. Ini kunci sukses. Ya. Kunci sukses kita semua sebagai hamba Allah, sebagai murid dari Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghawas. Nah, jadi kita jangan kecewakan Allah. Ya, kalau kita mengecewakan Allah, Allah pun akan mengecewakan kita. Apalagi kalau atau juga kita mengecewakan guru kita. Kalau kita mengecewakan guru kita, maka ya, ya kita juga akan menimba akibatnya sendiri. Makanya dalam dunia pesantren, ya, dalam dunia pesantren, yang sukses itu adalah orang-orang yang hormat kepada Allah, hormat kepada gurunya. Ya, meskipun dia nggak begitu pintar, meskipun dia itu ibadahnya juga nggak seberapa, tapi hormat kepada Allah, hormat kepada gurunya, banyak pada jadi, ya ilmunya manfaat, berkah hidupnya dunia akhir. Tapi kalau yang tidak hormat, banyak contoh, ya seorang santri dia pinter, seorang santri dia pinter, tapi ternyata terjun di masyarakat gagal. Kenapa? Karena dia mengecewakan gurunya, tidak hormat kepada gurunya, tidak hormat kepada Allah. Nah, banyak sekali contoh-contoh orang yang seperti itu. Jadi di dalam kita, ini dalam toreko itu, namanya hormat kepada Allah, hormat kepada guru itu menjadi pokok pelajaran pokok. Semua tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya. Sepinter apapun kita, serajin apapun kita ibadah kepada Allah, tapi tidak hormat, tidak kepada Allah, tidak hormat kepada guru, nol hasilnya, kosong. Ya, maka ini bisa dikatakan kunci keberhasilan kita sebagai murid adalah khidmat, hormat. Hormat kepada Allah, hormat kepada guru muslim. Meskipun kita nggak begitu pinter, meskipun ibadah kita nggak seberapa, ya mungkin zikir nggak terlalu banyak, biasa aja standar. Ibadah-ibadah yang lain juga kita nggak. Tapi kalau kita hormat kepada guru, hormat kepada Allah, menjaga syariat Allah, menjaga perintah Allah,
yakin ya, kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan kita selamat nanti di akhirat. Semoga kita semua ya, selalu meningkatkan khidmat kita, meningkatkan hormat kita, selalu perbaiki kualitas ibadah kita, zikir kita, khataman kita, adab kita kepada Allah, adab kita kepada guru mursyid kita. Nah, kalau kita semua kita terus menjaga kehormatan Allah, kehormatan guru kita, pasti kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Wallahu alam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.